Mari kita lanjutkan materi termokimia kita tentang topik entalpi penguraian dan pembakaran standar. Entalpi penguraian standar atau delta H 0D atau Standard Enthalpy of Dissociation menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar, yaitu 298 Kelvin dan 1 atmosfer. Entalpi penguraian standar ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi tandanya berlawanan. Perhatikan persamaan termokimia dari entalpi penguraian standar dari senyawa NaCl berikut ini. 1 mol senyawa NaCl terurai menjadi 1 mol padatan natrium dengan setengah mol gas klorin. Reaksi ini menyerap kalor sebesar 411 kJ per mol. Perhatikan, ini adalah reaksi penguraian senyawa NaCl 1 mol seperti yang dijelaskan pada pengertian entalpi penguraian standar tadi, bahwa entalpi yang diperlukan atau dibebaskan pada reaksi penguraian 1 mol senyawa. Nah, dalam hal ini adalah NaCl yang diuraikan menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Ingat, minggu lalu Bu Nini sudah menjelaskan unsur-unsur mana saja yang dalam keadaan bebasnya harus monoatom, atau unsur-unsur mana saja yang keadaan bebasnya harus diatomik, seperti itu. Delta H0D harus selalu dituliskan. Perhatikan ada 0 di sini, berarti reaksi ini adalah reaksi yang dilaksanakan atau dilakukan pada keadaan standar. Ada ini, ada simbol delta H0D. Kemudian kalornya atau entalpinya adalah satuannya adalah kilojoule per mol. Jadi setiap 1 mol NaCl terurai menjadi ini, dia dengan menyerap kalor sebesar 411 kJ per mol, satuannya menggunakan mol. Oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Tuliskan persamaan termokimia standarnya. Nomor 1 ada simbolnya delta H0D dari H2S adalah plus 20,2 kJ per mol. Yang ditanyakan tuliskan persamaan termokimia standarnya. Berarti dalam hal ini zat atau senyawa yang akan diuraikan adalah H2S, maka H2S sebagai reaktannya. Oke, karena H2S-nya gas terurai. Nah, perhatikan di sini ada 2 unsur, yaitu hidrogen dan sulfur atau belerang. Jadi kita tulis dulu. Ingat, hidrogen keadaan bebasnya adalah diatomik, bentuknya gas, dengan belerang padatan, ya, belerang bentuknya monoatom seperti itu. Kemudian satuannya, nah ini delta H0D nya sebesar plus 20, delta H0D nya sama dengan plus 20,2 kJ per mol. Karena sudah diketahui di situ, berarti ini adalah persamaan termokimia entalpi penguraian standar dari H2S. Standar, ya, karena standar maka ini H2S-nya harus 1 mol. Sehingga yang di ruas kanan atau produknya harus menyesuaikan yang di ruas kiri. H2, hidrogen ada 2 atom, kemudian yang di kanan sudah 2 atom, berarti sudah cocok. S-nya juga 1 atom, yang di kanan juga sudah 1 atom, berarti sudah cocok. Maka seperti ini persamaan termokimianya. Nomor 2, pada penguraian 11,2 liter gas HCl diperlukan kalor 18 kJ. Oke. Perhatikan, ini masih dalam bentuk liter, belum mol. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan termokimianya, maka kita ubah dulu dari 11,2 ke mol. Maka mol HCl sama dengan, karena ini disebutkan di soalnya dalam keadaan STP, berarti rumusnya adalah volume per volume molar, dalam hal ini 22,4 karena keadaan STP, berarti volumenya 11,2 liter per 22,4, maka sama dengan 0,5 mol.
Nah, ternyata 11,2 liter ini sama dengan 0,5 mol. Kalor yang diperlukan adalah 18 kJ. Nah, berarti artinya untuk setiap 0,5 mol HCl berarti delta HD-nya tidak ada nolnya ya. Artinya adalah diperlukan berarti plus 18 kJ. Padahal kalau kita menuliskan persamaan termokimia standar, delta H-nya harus delta H0D atau dalam keadaan standar lalu satuannya harus kilojoule per mol. Berarti untuk setiap 1 mol HCl yang diuraikan. Sedangkan diketahui di soal ini masih setengah mol. Nah, berarti kita cari dulu kalau untuk delta H0D-nya berapa kan gitu ya. Jadi kalau untuk 1 mol HCl delta H0D-nya berapa begitu ya. Maka delta H0D-nya sama dengan plus 18 per 0,5 atau 18 per 0,5 saja juga tidak apa-apa, plusnya nanti saja, kali 1 mol sama dengan 36 kilojoule. Nah, sekarang satuannya menjadi per mol karena ini untuk setiap 1 mol. Nah, sudah kita hitung, maka sekarang persamaan termokimianya penguraian HCl 11,2 liter putih HCl parutan HCl terurai menjadi H itu diatomik, kemudian klorin golongan 7A berarti juga diatomik. Nah, kemudian delta H0D-nya plus, ini tadi kurang plus, 36 kilojoule per mol gitu ya. Nah, belum setara. Di sini 1, ini 2, berarti setengah. Kemudian ini juga setengah. Nah, seperti inilah persamaan termokimia standar untuk penguraian gas HCl. HCl setengah H2 setengah Cl2 delta H0D plus 36 kJ per mol. Berikutnya entalpi pembakaran standar atau delta H0C, standard enthalpy of combustion, yaitu perubahan entalpi yang diakibatkan pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar atau 298 Kelvin 1 atmosfer. Nah, yang dimaksud dengan pembakaran di sini sudah pernah saya jelaskan yang lalu di awal di reaksi hidrokarbon ya. Yang dimaksud dengan pembakaran di sini adalah reaksi dengan O2. Dan yang kita bahas di sini nanti khususnya adalah untuk reaksi senyawa-senyawa hidrokarbon atau turunan hidrokarbon. Jadi CXHY, berapapun C-nya berapapun H-nya, atau C, H, dan O, turunan hidrokarbon yang mengandung ada O-nya. Nah, itu setiap kali dia dibakar sempurna, pembakaran sempurna berarti dengan O2 dan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ingat yang lalu ya, pembakaran hidrokarbon, pembakaran sempurna yaitu yang menghasilkan CO2 dan uap air. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi di entalpi penguraian yang harus 1 mol adalah ruas kiri yaitu yang diuraikan. Kalau ini yang harus 1 mol adalah yang dibakar gitu ya. Yang harus bereaksi dengan O2 itu harus 1 mol. Contohnya ini reaksi pembakaran gas metana. 1 mol gas metana dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol uap air. Delta H0C-nya adalah minus 211 kJ per mol. Ya, delta H0C. Jadi yang harus 1 mol adalah yang bereaksi dengan O2. Selebihnya tinggal menyetarakan saja. Yang ini disetarakan, yang ini harus 1. Begitu. Jadi semuanya mengikuti dia, ini tidak boleh diganti molnya. Karena untuk setiap kilojoule per mol ini tadi. Oke, contoh soalnya. Tuliskan persamaan termokimia standarnya. Yang pertama, diketahui delta H0C dari butana adalah minus 20,2 kJ per mol. Nah, karena ini datanya delta H0C, berarti kita tahu kalau ini adalah reaksi pembakaran dari butana. Kita tuliskan dulu butana
direaksikan dengan O2. Oke, maka reaksi pembakaran butana itu adalah C4H10 ya, alkana CnH2n plus 2 itu direaksikan dengan O2 selalu menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Itu delta H0C nya adalah min 20,2 kJ per mol. Nah, seperti ini. Lalu kita cocokkan koefisiennya. Yang ini boleh diganti koefisiennya menyesuaikan dengan yang ini harus 1 mol. Jadi yang reaksi yang dibakar atau yang direaksikan dengan O2 harus 1 mol. Berarti C di kiri 4, di sini masih 1, maka disetarakan. Ingat, kalau penyetaraan reaksi selama melibatkan oksigen, maka oksigen yang disetarakan paling akhir ya. Oke, jadi C-nya 4, ini sudah 4, hidrogennya 10, ini 2, berarti di sini dikalikan 5. Nah, kemudian baru kita dapat oksigennya. 4 kali 2 8, 8 ditambah 5 13. Di sini karena 2 berarti 13 per 2 atau 6,5. Nah, seperti ini sudah setara. Maka seperti inilah reaksi reaksi pembakaran butana. Reaksi pembakaran standar butana dari C4H10 plus 13 per 2 O2 menjadi 4CO2 plus 5H2O, delta H0C nya sekian. Soal nomor 2. Nah, tuliskan persamaan termokimianya, tapi ini lebih ini ya, mengganti dulu, jadi tidak lebih rumit daripada nomor 1. Kalau tadi tinggal menuliskan, ini masih dalam satuan gram. Pembakaran propana 4,4 gram propana. Nah, berarti belum tentu 4,4 gram ini 1 mol kan, maka kita ubah dulu ini sama dengan berapa mol, baru nanti kita tuliskan persamaan reaksinya. Dari gram ke mol, nah menuju mol atau mencari mol dari propana, rumusnya adalah massa per mR. Maka massa propana di situ 4,4 per propana itu C, metana etana propana C 3H8, berarti 12 kali 3 36 tambah 8 44. Maka ini 0,1 mol. Nah, ya, ternyata 4,4 gram ini sama dengan 0,1 mol, sehingga setiap 0,1 mol kalor yang dibebaskan sebesar sekian. Saya tulis di sini. Setiap 0,1 mol maka delta H-nya minus dibebaskan 223 kJ. Yang ditanyakan kalau 1 mol. Berapa delta H0C-nya gitu ya. Maka delta H0C-nya sama dengan minus 223 kJ per 0,1 kali 1 mol sama dengan minus 2230 betul ya, kilojoule per mol gitu. Nah, sekarang kita tuliskan reaksi termokimianya. Persama apa tadi? Pembakaran propana, berarti C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus uap air delta H0C min 2230 kilojoule per mol. Nah, tinggal disetarakan, ini 3, 1 dikali 3, hidrogennya 8, 2 berarti 4, oksigennya 3 kali 2 6, 6 tambah 4
10 dibagi 2. Nah, seperti ini jawabannya. Persamaan termokimia standar untuk pembakaran 4,4 gram propana. Untuk 1 mol propana ya sekarang karena sudah kita standarkan. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar, boleh di grup juga bisa. Lalu kerjakan latihan soalnya. Tetap semangat.